Ya, secara umum permasalahan apapun sumbernya adalah karena keburukan-keburukan, karena pandangan keliru. Itu yang menjadi sumber. Permasalahan itu ya termasuk segala jenis penderitaan, termasuk kecewa, termasuk menyesal, termasuk kehilangan. Nah, sebaliknya kesenangan atau orang bilang keberkahan itu datang dari kebaikan. Terlebih apabila disertai oleh pandangan benar yang menjadi akibat, menjadi hasilnya adalah keberkahan yang tertinggi, yaitu kepadaman penderitaan secara total. Segala macam urusan di dunia, baik zaman 3.000-6.000 tahun yang lalu sampai 3.000-6.000 tahun yang akan datang, sama semua. Itu karena bersumber pada kotoran-kotoran batin. Keserakahan, kebencian, keiri hatian, kecemburuan. Perang besar di Eropa, perang besar di wilayah-wilayah lain. Isinya yaitu mau menang sendiri, ego, tinggi hati, serakah, benci, iri, cemburu. Iya. Dan mereka itu bukan orang-orang yang kita anggap bodoh secara duniawinya. Tapi nggak mau berhenti perang. Dan ditilik dari sumber-sumbernya begitu ya. Yang seperti disampaikan tadi itu, ya sumbernya sama. Dari 6.000 tahun yang lalu ada perangnya karena serakah, cemburu, iri hati, benci. Sampai sekarang masih. Kalau dikatakan humankind atau mankind, itu adalah sesuatu yang mulia. Perlu ditimbang lagi. Humankind atau mankind atau lebih tepatnya itu humanity. Humanity itu kemanusiaan, itu sesuatu yang mulia, punya nilai-nilai kemanusiaan. Seolah-olah itu manusia itu yang mulia, yang luhur, yang apa. Padahal ya ada memang nilai sisi mulia yang manusia itu munculkan, bahkan melebihi makhluk yang terlihat seperti binatang-binatang yang lainnya. Tetapi di sisi yang lain, keburukan yang manusia itu sendiri lakukan itu juga nyata dan sangat-sangat buruk, jauh lebih buruk daripada binatang. Terlebih dari itu adalah antara sisi baik yang manusia itu lakukan dengan sisi buruknya, kebaikan dilakukan hanya sesekali, keburukannya itu yang lebih banyak. Itu namanya kemanusiaan atau humanity yang diagung-agungkan. Nah, harimau, singa, ya mereka memang kejam, membunuh. Itu manusia mengecam, singa itu kejam, harimau itu kejam, membunuh mangsa. Tapi yang dia bunuh cukup 1 ekor, cukup yang dia lapar.
Dan selesai makan kenyang, dia sisihkan itu untuk siapapun, mau anjing hutan, mau gagak, mau apa, mau burung nasar untuk turun menggigit sisa-sisanya, memakan sisa-sisanya. Ya dia tidak sampai menyimpan untuk bahkan 1 hari sekalipun. Manusia menyimpannya sampai puluhan tahun, menyimpannya sampai dia mati pun belum habis. Dia mati lahir lagi pakai harta yang pernah dia kumpulkan sampai 7 kali tidak habis juga. Dan itu pun masih merasa kurang. Kalau membunuh bagi manusia yang dilakukan oleh singa, oleh harimau itu adalah sesuatu yang kejam. Manusia kurang kejamnya apa? Tiap hari berapa yang oleh manusia itu bunuh? Untuk konsumsi mereka merasa punya hak, merasa punya kewenangan, merasa diberi hak, diberi kewenangan untuk mengatur, untuk mengolah, untuk menggunakan apa yang ada di permukaan dunia ini. Satu klaim yang sepihak, sangat-sangat sepihak. Nah, kembali lagi bahwa sesungguhnya permasalahan itu sama kok. Sumbernya itu dari hal-hal buruk dan itu dari zaman ke zaman. Di sisi yang lain, kebaikan juga punya sebab yang sama. Kebahagiaan maksudnya, yaitu bersumber pada nilai-nilai luhur kebajikan itu. Terlebih ya jika punya pandangan benar, yaitu punya pandangan tentang hukum karma, setidaknya syukur-syukur punya pandangan tentang 4 kebenaran Arya. Sering-sering merenungi, sering-sering menyadari, masuk pada pengertian tentang anicca, dukkha, anatta, masuk ke melihat bahayanya samsara. Dari 4 kebenaran Arya itu bisa ditembus samsara, yaitu kotoran batin yang menyebabkan karma, perbuatan yang menyebabkan kebahagiaan penderitaan di alam alam, kebahagiaan penderitaan di alam alam yang menyebabkan mengingini, menyenangi, atau kotoran batin itu lagi muncul, mengingini, menyenangi. Ya, kotoran batin muncul itu menimbulkan perbuatan lagi, buruk dan baiknya terus berputar. Bahaya sekali, melingkar. Jadi disimpul-simpulkan memang ya simpel ajaran agama Buddha itu. Hanya permasalahannya pencermatan orang itu punya tingkatan, punya jenjang, punya kepiawaian yang berbeda-beda, sehingga menjadi tampak banyak yang Sang Buddha ajarkan itu dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam bidang, sisi, skop. Oleh karena yaitu ketidakmampuan tingkatan orang yang mengerti pokok dasar, yaitu urusannya dengan kebaikan keburukan, urusannya dengan pandangan keliru, pandangan benar. Apabila kita berpegang teguh pada ini baik atau buruk, ini benar atau salah, dan pegang teguh pada itu, nah, meneliti dengan jujur, dengan lurus dalam hati apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di dalam hati kita, tentunya pengertian-pengertian sudah bisa diperoleh dan praktek sudah bisa siap untuk dijalankan. Pokok-pokok latihan itu sudah bisa dijalankan.
Nah, masih ada dua sisi yang ya satu sisi maksudnya, yaitu menganggap menganggap keburukan, menganggap kebaikan sebagai keburukan, menganggap keburukan sebagai kebaikan, menganggap pandangan keliru sebagai pandangan benar. Satu sisi lagi adalah tahu itu pandangan keliru, tahu itu keburukan, tapi tidak tahan untuk tidak melakukan. Tahu itu kebaikan, tahu itu pandangan benar, tapi tidak enggan untuk menjalankan, untuk melakukan. Itu tahapan berikutnya begitu, seperti itu. Tapi adalah tahapan orang yang sudah terpelajar. Perlu peningkatan lebih lanjut demi kemajuan diri. Ingat diri, kita orang bijaksana, kita orang pintar, cukup pintar untuk bisa membawa diri pada kebahagiaan. Adalah orang yang bisa mencintai diri sendiri. Sehingga kebahagiaan diri sendiri, kenapa? Ada kebahagiaan yang lebih luhur. Ya. Kenapa juga kita masih bergumul dengan hal-hal nilai kebahagiaan tingkat rendah yang mengandung risiko bahaya tinggi, risiko kecewa tinggi, risiko kerugian yang tinggi. Ya, itu perlu perenungan lebih mendalam dalam diri kita. Anumodana ya atas dana yang telah disampaikan dan makan pagi, baik yang datang langsung maupun yang menitip lewat jasa pengiriman. Semoga kebajikannya ini menambah keyakinan, menambah keberkahan, terlebih adalah menambah pengertian pandangan benar untuk menuju pada akhir derita sebagaimana yang Sang Buddha secara jelasnya dan secara lurusnya, secara benarnya telah ajarkan kepada kita. Sapitiyo wiwajantu